Hello guys, I hope you doing well out there. Perkenalkan, saya Carolina Indah Lestari, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen kelas MA 22B1. Saya akan melakukan presentasi individual untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan yang diberikan oleh dosen pengajar kami, yaitu Bapak Ismamudi SEMM. Baik, di sini saya akan memulai presentasinya. Saya mengambil sebuah artikel yang ditulis oleh Mbak Wira Santamira dan Meli Margareta yang berjudul Pengaruh Servant Leadership terhadap Komitmen Organisasi dan Organization Citizenship Behavior. Oke, masuk ke materi awal. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang servant leadership ini, saya akan memberikan definisi atau menjabarkan definisi kepada teman-teman secara singkat. Apa sih servant leadership? Untuk teman-teman yang mungkin masih sangat awam mendengar tipe kepemimpinan yang satu ini atau model kepemimpinan yang satu ini, saya akan kiranya apa yang saya presentasikan ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Baik, jadi servant leadership itu adalah sebuah pendekatan kepemimpinan di mana seorang pemimpin mengutamakan pelayanan kepada para pengikutnya atau anggota organisasinya. Jadi bisa dikatakan servant leadership ini tipe kepemimpinan yang ingin mewujudkan apa yang menjadi target utamanya secara bersama-sama, tanpa pandang bulu dalam memperlakukan bawahan atau anggotanya. Jadi si leader atau yang kita sebut sebagai penganut servant leadership ini, mereka mempunyai tekad, visi, dan misi yang sama dengan para bawahannya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan dan untuk kebaikan mereka atau kelompok mereka atau organisasi mereka sendiri. Jadi, pemimpin servant leadership memiliki orientasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan, membantu pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan anggota tim atau organisasinya. Dan saya mengutip sedikit kata-kata tentang servant leadership ini yang diambil dari Mr. Booker T. Washington, yaitu jika Anda ingin mengangkat diri sendiri, maka angkatlah orang lain. Jadi kurang lebih segitulah definisi dari servant leadership itu sendiri. Di slide selanjutnya ini ada 3 tokoh inspiratif yang menganut tipe kepemimpinan servant leadership itu sendiri. Jadi saya memilih 3 tokoh tersebut. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu atau teman-teman tahu salah satunya atau mungkin 3-tiganya. Saya akan menjabarkan kepada teman-teman. Yang pertama itu ada Mother Teresa. Mother Teresa atau yang dikenal sebagai Santa Teresa dari Kalkuta adalah seorang misionaris Katolik yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang miskin dan yang membutuhkan di Kalkuta, India dan di seluruh dunia. Bagi orang Katolik sendiri, Santa Teresa atau Bunda Teresa ini merupakan bukti nyata dari cinta kasih Allah kepada umat manusia, di mana Mother Teresa semasa masih hidupnya, selama beliau masih menjadi pemimpin dari ordo yang beliau jalani ketika masih hidup di Kalkuta, India itu adalah bagaimana beliau mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang miskin dan papa yang membutuhkan, anak-anak kelaparan, korban peperangan, dan masih banyak lagi hal-hal yang baik yang bisa kita contoh dari kepemimpinan Mother Teresa pada saat itu. Lalu yang kedua tentu sangat tidak asing lagi, Bapak B.J. Habibie, sang legendaris. Bapak B.J. Habibie ini adalah presiden dengan masa kepemimpinan paling sedikit dibandingkan dengan presiden-presiden kita yang lalu. Beliau hanya menjabat kurang lebih 1 tahun setengah mungkin, dari bulan Mei 98 sampai pada Oktober 99. Namun karena bukan menjadi alasan bagi Bapak B.J. Habibie yang dengan masa pemerintahannya yang hanya secuil kuku gitu, di Bapak B.J. Habibie tetap berusaha untuk meningkatkan kemandirian Indonesia dalam bidang teknologi, terutama dalam industri pesawat terbang. Salah satu inisiatif besar yang dia pimpin atau
beliau pimpin adalah pengembangan pesawat terbang N250 yang menjadi simbol komitmen Habibie terhadap kemajuan teknologi Indonesia. Big applause. Selanjutnya yang terakhir ada Sir Martin Luther King Jr. Martin Luther King ini adalah tokoh penggerak hak sipil di Amerika Serikat pada saat itu. Dia menganut sistem pelayanan dan kepemimpinan yang kuat dalam perjuangannya melawan diskriminasi radikal, rasial, dan untuk hak-hak sipil yang sama bagi semua orang yang ada di Amerika pada saat itu, baik yang kulit putih, kulit hitam. Sir Martin Luther King Jr. ini yang memperjuangkan kesetaraan gender, kesetaraan hak, dan kesetaraan untuk memiliki kualitas hidup yang sama. Lalu kita masuk ke negara Amerika pada servant leadership. Konsep servant leadership ini ada 5 poin. Yang pertama ada kasih sayang atau compassion. Pemimpin servant leadership ini menunjukkan empati dan perhatian kepada anggota timnya. Mereka peduli tentang kebutuhan, perkembangan pribadi anggota tim, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesetaraan untuk para anggota tim mereka. Kasih sayang merupakan aspek dasar dan yang paling penting dalam menerapkan konsep servant leadership ini. Dan yang kedua ada pemberdayaan atau empowerment. Servant leadership memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada anggota tim mereka. Mereka membantu untuk tumbuh, untuk berkembang, atau mencapai potensi penuh para anggota timnya yang mungkin mereka belum sadar kalau mereka memang punya talenta atau mereka punya minat di salah satu bidang tertentu. Nah, ini servant leadership akan membantu mereka untuk menyadari potensi penuh yang ada dalam diri mereka. Lalu yang ketiga ada visi atau vision. Meskipun servant leadership berfokus pada pelayanan kepada anggota tim, mereka juga memiliki visi dan tujuan yang jelas untuk organisasi yang mereka pimpin. Mereka membantu anggota tim memahami visi dan merasa terconnected dengan visi yang mereka miliki sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan dan visi yang tentunya akan baik bukan hanya untuk pemimpinnya atau penganut servant leadership, tapi untuk keseluruhan, bahkan untuk organisasi yang mereka bina itu sendiri. Dan yang keempat ada kerendahan hati atau humility. Pemimpin servant leadership menunjukkan sifat kerendahan hati. Mereka tidak memandang diri mereka lebih tinggi dari yang lain atau feeling like a boss. No, of course, it's a servant. Dan karena mereka memiliki kerendahan hati, mereka juga tentu memiliki kualitas yang mendukung hubungan yang kuat antara pemimpin dan anggota tim. It's all about the connected. Dan yang kelima atau yang terakhir ada kepercayaan atau trust. Kepercayaan adalah elemen kunci dalam servant leadership. Kalau tadi ada aspek pentingnya kasih sayang atau compassion yang menjadi pola dasar dari konsep servant leadership, lalu yang menjadi kunci dari terjadinya atau menjadi kunci dari servant leadership itu adalah kepercayaan atau trust. Jadi pemimpin servant leadership ini membangun kepercayaan dengan konsistensi, integrasi, dan transparansi. Anggota tim perlu merasa bahwa pemimpin mereka dapat diandalkan dan bahwa kepentingan mereka selanjutnya yaitu pengaruh servant leadership dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan komitmen organisasi. Servant leaders sering kali membangun hubungan yang kuat dengan para pengikut mereka atau para anggota mereka. Hal ini dapat meningkatkan tingkat komitmen karyawan terhadap organisasi karena mereka merasa dihargai dan didukung dalam mencapai tujuan mereka. Lalu yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Servant leadership yang memberikan pelayanan
atau dukungan kepada karyawan cenderung memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. Bekerja lebih keras di sini dalam artian bukan mempush yang membuat para anggota atau bawahannya stres ya. Di sini bekerja kerasnya itu dalam artian untuk mencapai potensi mereka yang paling baik, sehingga mereka bisa salurkan energi positif itu untuk kemajuan bersama atau untuk kemajuan organisasi mereka. Jadi karyawan yang merasa dihargai dan didukung cenderung memberikan kontribusi lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi tetap tujuan utamanya adalah untuk mendukung ya, untuk memberikan afirmasi positif dalam artian bukan yang mempush atau bekerja lebih keras dalam artian semena-mena atau memerintah atau seenaknya gitu. Dan yang ketiga itu meningkatkan kepuasan karyawan. Pemimpin yang mengutamakan kepentingan karyawan dan membantu mereka dalam pengembangan pribadi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan karyawan yang pada gilirannya dapat mengurangi turnover dan absensi. Intinya itu menciptakan suasana kerja atau suasana dalam organisasi yang memang menyenangkan, sehingga kita para anggotanya secara tidak langsung itu merasa oh iya ya, ini memang tempat saya untuk mengeluarkan aspirasi saya, oh ini ya memang ini tempat saya untuk bekerja. Itu salah satunya. Dan yang keempat, mendorong inovasi. Servant leaders mendukung kreativitas dan inovasi dalam organisasi dengan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berkontribusi dengan ide-ide mereka. Hal ini dapat membantu organisasi untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan, tidak ketinggalan zaman. Jadi pemimpin servant leaders ini juga memiliki integritas untuk tidak membuat anggotanya tuh ya stuck di tempat. Enggak dong, enggak mungkin. Jadi tetap di support agar organisasi mereka mendapatkan inovasi lebih lagi, meningkatkan kreativitas untuk mendukung perubahan-perubahan ke arah yang positif. Lalu yang kelima, membangun tim yang kuat. Servant leadership mengutamakan kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah bersama. Hal ini dapat membantu membangun tim yang kuat dalam organisasi, di mana anggota tim merasa didukung dan termotivasi untuk bekerja bersama. Membangun tim yang kuat ini menurut saya sendiri itu banyak sekali cara-cara dan trik-trik yang bisa kita kembangkan atau kita praktikkan dalam real life. Ya teman-teman mungkin bisa sering ngobrol dengan bawahan teman-teman atau teman-teman organisasi untuk menciptakan atau membangun teamwork yang kuat gitu. Itu nggak perlu waktu lama sih menurut saya, tapi tergantung individunya ya. Tapi kalau untuk contoh dalam servant leadership ini, karena mungkin kepercayaan dari para anggotanya, dari trust tadi, konsepnya tadi, jadi tentu akan lebih mudah dalam membangun tim atau tim kerja, teamwork yang kuat. Dan yang keenam adalah membentuk budaya organisasi yang sehat. Ke slide selanjutnya ada komitmen dalam berorganisasi. Definisi dari komitmen organisasi adalah tingkat keterlibatan dan dedikasi seorang individu terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Lalu ada 3 komponen organisasi. Yang pertama, komitmen afektif. Affective commitment. Komitmen afektif adalah tingkat komitmen di mana seorang individu merasa terikat emosional kepada organisasi tempat mereka bekerja. Like I love my job, so I did it with a full heart. Mungkin individu dengan tingkat komitmen afektif yang tinggi akan merasa senang, bangga, dan puas bekerja di organisasi tersebut. Yang kedua ada komitmen berkelanjutan atau continuous commitment. Komitmen berkelanjutan adalah bentuk komitmen yang lebih bersifat pragmatis. Individu dengan komitmen berkelanjutan merasa bahwa mereka harus tetap berada di organisasi tersebut karena biaya yang akan mereka bayar jika mereka meninggalkan pekerjaan.
seperti kehilangan manfaat atau investasi waktu yang telah mereka berikan dalam organisasi. Nah, komitmen berkelanjutan ini menurut saya sangat relate dengan kita, generasi milenial dan Gen Z. Kalau mundur nggak mungkin, maju menyiksa gitu. Tapi kita tidak punya pilihan selain menjalankan rutinitas pekerjaan kita sehari-hari, walaupun setiap hari bawaannya mau resign, tapi tetap dijalankan karena merasa akan sia-sia atau merasa tidak yakin kalau misalnya mengambil keputusan yang ekstrim seperti meninggalkan pekerjaan atau mencari pekerjaan baru yang tentunya sangat tidak mudah untuk kita dapatkan sekarang. Jadi komitmen berkelanjutan ini membuat kita para Gen Z atau generasi milenial harus berada di tempat organisasi atau di tempat kita bekerja karena banyak pertimbangan tentunya, dan kita mengesampingkan segala hal. Yang penting kita masih tetap bisa bertahan hidup, masih bisa memenuhi kebutuhan kita dan melakukan do our best. Dan yang ketiga ada komitmen normatif atau normatif. Komitmen normatif berkaitan dengan rasa tanggung jawab moral seseorang terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Individu dengan komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka harus tetap berada di organisasi tersebut karena merasa memiliki kewajiban moral untuk melakukannya. Biasanya komitmen normatif ini itu para baby boomers ya, atau para orang tua kita yang merasa ya udah deh gitu, kayak mungkin untuk beberapa kasus gitu, gajinya kecil yang penting puji Tuhan atau alhamdulillah masih punya pekerjaan, masih bisa menafkahi istri, masih bisa memberikan anak uang jajan gitu, karena mereka mempunyai ini komitmen normatif karena satu rasa tanggung jawab, kedua karena mereka butuh dan mereka harus melakukan pekerjaan ini secara terus menerus selama berpuluh tahun mungkin. Lalu saya di sini merangkum beberapa penelitian dari artikel yang saya bahas. Ada 2 penelitian, yaitu penelitian Dururi pada tahun 2004 dan penelitian Fonday 2010 adalah contoh penelitian yang menunjukkan hubungan positif antara servant leadership dan komitmen organisasi. Jadi yang pertama ini ada penelitian Dururi pada tahun 2004. Dalam penelitiannya ini Dururi menyelidiki hubungan antara servant leadership dan komitmen organisasi antar staf yang ada di rumah sakit. Hasil penelitiannya Dururi ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif nih yang kuat antara servant leadership yang diterapkan oleh para pemimpin rumah sakit dan tingkat komitmen organisasi yang dirasakan oleh para staf itu sendiri. Artinya apa? Staf rumah sakit merasa bahwa pemimpin mereka ini yang mengadopsi pendekatan servant leadership cenderung memiliki tingkat komitmen organisasi yang lebih tinggi. Servant leadership dalam konteks ini mencakup pemberian perhatian kepada kebutuhan staf, mendengarkan keluh kesah mereka, membantu mereka dalam pekerjaan dan dalam pengembangan individual mereka, dan tentunya menekankan pada pelayanan kepada para staf yang semuanya merupakan karakteristik utama dari servant leadership itu sendiri. Jadi hasil dari penelitian Dururi ini menunjukkan pendekatan yang nyata antar pimpinan dengan bawahannya dalam lingkup rumah sakit, dan memang membuktikan bahwa penerapan servant leadership ini bukan dalam artian yang benar-benar melayani pelayan dalam tanda kutip, tapi di sini malah membuat karyawannya itu merasa aman, nyaman, dan juga merasa dihargai dalam pekerjaan mereka yang tentunya juga melayani di rumah sakit yang setiap harinya bertemu dengan pasien yang menurut saya butuh sekali afirmasi, butuh sekali yang namanya appreciate, dan butuh sekali yang namanya support system, apalagi dari atasan itu sangat dibutuhkan, dan Dururi membuktikannya pada tahun 2004 dengan penelitiannya. Lalu selanjutnya penelitian Fonday pada tahun 2010, 6 tahun kemudian diteliti lagi oleh Fonday. Benar gak nih
ada hubungan yang positif antara servant leadership dengan komitmen organisasi. Nah, penelitian ini mengeksplorasi dampak servant leadership terhadap komitmen organisasi di lingkungan organisasi yang non-profit. Hasil penelitian Fonday menunjukkan bahwa servant leadership menghasilkan energi positif terkait dengan komitmen organisasi yang lebih tinggi. Servant leadership mempengaruhi komitmen organisasi melalui peningkatan rasa keadilan distribusi, partisipasi anggota dalam mengambil keputusan, pengembangan individu, dan mendukung lingkungan kerja yang positif. Servant leadership, penelitian ini dianggap sebagai faktor penting yang mendorong karyawan untuk merasa lebih terlibat dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Jadi terbukti ya teman-teman, kalau memang penelitian dilakukan oleh Drewry dan Fonday ini ada hubungannya dan menghasilkan sesuatu yang positif antara penganut pemimpin. Lalu kita masuk ke conclusion yang pertama. Saya coba menarik kesimpulan bahwa servant leadership itu berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Alasannya kenapa? Karena dari slide yang sebelumnya yang sudah saya bahas dan saya jabarkan ke teman-teman, bahwa konsep servant leadership itu sendiri sangat kita butuhkan sebenarnya, bukan hanya di lingkup organisasi tapi juga di lingkup kerja yang secara nyata dari kasih sayang, pemberdayaan, visi, kerendahan hati dan kepercayaan diri itu memang menurut saya seharusnya diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya. Tapi memang kita tidak bisa memaksakan semua orang akan melakukan hal yang sama atau menerapkan servant leadership dalam gaya kepemimpinan mereka. Tapi mengapa saya bilang servant leadership ini berpengaruh terhadap organisasi? Karena memang didukung oleh dua penelitian yang terkait, yaitu penelitian Drewry yang melakukan penelitian pada populasi dalam lingkup rumah sakit, dan di mana itu juga menghasilkan hubungan yang positif ketika pemimpin mereka menerapkan servant leadership. Para staf mengaku bahwa lebih merasa dipedulikan, lebih merasa dekat, dan lebih merasa kalau memang aspirasi, kalau memang kebutuhan mereka itu terpenuhi dan didengarkan oleh para atasan mereka, dengan atasan mereka ini memiliki pendekatan servant leadership. Dan yang kedua itu ada penelitian Fonday yang dilakukan pada 2010. Dalam penelitian ini Fonday juga melakukan penelitian yang agak beda nih dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh si Drewry, yaitu di rumah sakit, tapi Fonday melakukannya di organisasi non profit, dan tetap hasilnya positif karena merasa komitmen organisasi jauh lebih tinggi ketika pemimpin mereka menerapkan servant leadership ini. Jadi saya tarik garis kesimpulan bahwa hasil penelitian yang mendukung hipotesis menunjukkan bahwa servant leadership mempengaruhi komitmen organisasi secara positif. Artinya ketika pemimpin menerapkan servant leadership dengan baik, dalam tanda kutip ya teman-teman, dengan baik, yang menurut saya dengan baik ini dilakukan memang benar-benar dari hati, benar-benar mengikuti konsep dari servant leadership itu sendiri. Ingat, servant leadership punya kunci, yaitu kepercayaan, dan punya fondasi, yaitu kasih sayang. Oke, selanjutnya pembahasan kita ke organizational citizenship behavior. Definisi OCB sendiri adalah, dalam bahasa Indonesia ya, dapat diartikan sebagai perilaku kewarganegaraan organisasi. Jadi OCB ini mengacu pada perilaku tambahan yang dilakukan oleh anggota organisasi secara sukarela di luar tugas utama mereka yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan atau job desk. Perilaku OCB ini mencerminkan kontribusi positif yang diberikan oleh anggota organisasi kepada organisasi mereka. Dan menurut saya orang-orang dengan secara harafiah diartikan sebagai OCB ini memang jarang ya untuk zaman sekarang. Kalau misalnya lembur nggak dibayar, nggak ada yang mau lembur.
Tapi mungkin di luaran sana yang mungkin saya tidak tahu, itu banyak yang seperti ini yang memang mengerjakan pekerjaan dengan hati, yang memang berkecimpung dalam organisasi juga dengan hati. Karena apa? Ya karena servant leadership yang diterapkan atau yang dimiliki oleh pemimpin mereka. Selanjutnya, konstruksi umum OCB. Yang pertama ada altruisme. Altruisme ini mencakup perilaku membantu rekan kerja atau membantu orang lain dengan tugas mereka, seperti memberikan bantuan dalam menyelesaikan proyek atau pekerjaan mereka. Yang kedua ini kepatuhan. Ini mencakup perilaku mengikuti peraturan dan kebijakan organisasi tanpa perlu pengawasan eksternal. Ini juga melibatkan ketertiban dalam berbagai aspek pekerjaan. Dan yang ketiga, kontribusi organisasi. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan produktivitas atau efisiensi organisasi dengan memberikan ide, masukan, atau berpartisipasi dalam proyek-proyek yang menguntungkan organisasi. Yang keempat ini ada kebersihan. Ini mencakup perilaku menjaga kebersihan tempat kerja atau fasilitas organisasi, serta menjaga kerapihan dan ketertiban. Dan yang kelima ada ketaatan etika. Ini melibatkan perilaku yang mematuhi standar etika dan moral dalam konteks kerja. Lalu kita masuk lagi ke hubungan antara servant leadership dan OCB. Ini ada hubungannya atau tidak? Mari kita kulik. Jadi dalam penelitian Foundey di tahun 2010 ditemukan nih bahwa servant leadership itu secara positif berhubungan dengan organizational citizenship behavior. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemimpin yang menggunakan servant leadership ini cenderung memiliki anggota tim yang terlibat dalam perilaku OCB. Seperti yang saya sebutkan tadi, OCB akan terjadi jika pemimpinnya menerapkan kepemimpinan servant leadership. Selain itu, teman-teman yang bisa menjawab, seperti membantu rekan kerja dan berpartisipasi dalam upaya ekstra untuk mendukung organisasi. Oleh karena itu, servant leadership dapat berperan penting dalam mendorong perilaku kewarganegaraan organisasi yang positif. Jadi yang coba saya jabarkan di sini ada 4 yang mempengaruhi hubungan yang mendukung gitu, hubungan antara servant leadership dan OCB. Yang pertama, inspirasi untuk berkontribusi. Pemimpin yang menganut servant leadership memberikan inspirasi kepada para anggota organisasi atau anggota pekerja staff untuk berkontribusi lebih dari apa yang diharapkan. Mereka memberikan contoh melalui perilaku mereka sendiri yang menunjukkan kepedulian, pemberdayaan, dan pelayanan kepada anggota tim. Yang kedua, peningkatan hubungan interpersonal. Servant leadership ini mendorong hubungan interpersonal yang kuat antara pemimpin dan anggota tim atau bawahan mereka, staf mereka, serta antara sesama anggota tim. Hubungan yang kuat ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana para anggota merasa lebih terbuka untuk saling membantu, mendukung satu sama lain tanpa gengsi, teman-teman. Tentu saja. Yang ketiga ada peningkatan kepercayaan. Servant leaders sering mendapatkan kepercayaan dari anggota tim karena mereka memperlihatkan integritas, kerendahan hati, dan kepedulian yang tulus. Yang keempat adalah pemberdayaan. Servant leaders mendorong pemberdayaan individu. Kita masuk ke simpulan yang kedua atau conclusion yang coba saya simpulkan, yaitu bahwa servant leadership berpengaruh terhadap organization citizenship behavior. Hipotesis ini menyatakan bahwa servant leadership memiliki pengaruh terhadap organization citizenship behavior. Ini berarti bahwa dalam konteks penelitian atau analisis tertentu, peneliti atau analis menduga bahwa adanya servant leadership dalam organisasi akan berdampak positif pada perilaku kewarganegaraan organisasi atau OCB yang ditunjukkan oleh anggota organisasi. Dalam penelitian yang sudah-sudah seperti yang dilakukan Foundey pada tahun 2010, terdapat dukungan untuk hipotesis ini. Servant leadership dengan fokus pada pemberdayaan, kepedulian, dan dukungan terhadap anggota tim terbukti memiliki korelasi positif
dengan perilaku kewarganegaraan organisasi, seperti membantu rekan kerja, berbagi pengetahuan, dan berpartisipasi dalam upaya organisasi di luar tugas pokok. Namun, ada yang perlu dicatat. Menurut saya, pengaruh servant leadership terhadap OCB dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor, termasuk budaya organisasi, konteks, dan implementasi servant leadership itu sendiri. Oleh karena itu, mungkin hipotesis kedua ini dapat diuji dalam konteks spesifik dan mungkin tidak selalu berlaku pada semua situasi Lalu kita atau masuk ke organisasi. conclusion in general atau kesimpulan secara umum yang coba saya simpulkan. Jadi saya menyimpulkan ada 5, yaitu ada servant leadership dan pengaruhnya. Yang kedua ada komitmen organisasi, yang ketiga organizational citizenship behavior atau OCB, yang keempat ada pengaruh servant leadership terhadap OCB, dan yang terakhir ada hubungan antara servant leadership dan komitmen organisasi. Jadi yang pertama saya menyimpulkan bahwa servant leadership adalah pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada pelayanan, pemberdayaan, dan perhatian kepada anggota tim. Beberapa tokoh yang dikenal menganut servant leadership termasuk Mother Teresa, Sir Martin Luther King Jr., dan Bapak B.J. Habibie. Yang kedua ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah hubungan positif dan kuat yang dimiliki anggota organisasi terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Hal ini dapat dibagi menjadi 3 dimensi: afektif, berkelanjutan, dan normatif. Yang ketiga ada organizational citizenship behavior atau OCB adalah perilaku sukarela yang melebihi tugas-tugas pokok dan memberikan kontribusi positif kepada organisasi. Contoh OCB termasuk membantu rekan kerja, berbagi pengetahuan, dan berpartisipasi dalam kegiatan di luar tugas pokok atau job desk mereka. Yang keempat ada pengaruh servant leadership terhadap OCB. Penelitian yang dilakukan oleh Fonday pada tahun 2010 menunjukkan bahwa servant leadership berpengaruh positif pada OCB. Servant leadership menciptakan lingkungan di mana anggota tim cenderung lebih terlibat dalam perilaku kewarganegaraan organisasi. Dan yang terakhir, hubungan antara servant leadership dan komitmen organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Drury pada tahun 2004 dan Fonday pada tahun 2010 menunjukkan bahwa servant leadership memiliki pengaruh positif pada komitmen organisasi. Akhirnya sampai juga di penghujung slide ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya, atau mungkin teman-teman yang sedang menonton video presentasi saya ini di YouTube. Terima kasih juga untuk dosen pengajar kami Bapak Ismamudi SEMM yang telah memberikan tugas ini kepada kami, khususnya kepada saya, karena dengan diberikannya tugas ini saya jadi tambah wawasan bahwa ada loh model kepemimpinan servant leadership ini yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Jadi terima kasih Pak, karena Bapak, mungkin kami, bukan hanya saya saja tapi kami semua juga jadi tambah lebih tahu bahwa kepemimpinan itu luas, dan kepemimpinan itu bukan hanya tercipta karena diri kita sendiri, tapi banyak komponen-komponen, banyak konsep-konsep yang memang harus kita miliki dan kita mengerti sebelum kita memutuskan atau sebelum kita menjadi pemimpin. Jadi akhir kata, thank you, have a nice day and cheer up.